Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Muslim, berasal dari SMP Negeri 1 Tekarang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Di sini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi tentang modul 1.1, yaitu tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ada 3 pertanyaan untuk memperefleksi diri saya untuk mengetahui sejauh mana saya mengetahui tentang pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Yang pertama yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, di sini saya adalah seorang guru PJOK. Hal pertama yang saya percaya bahwa siswa itu lebih senang bermain di luar kelas daripada di dalam kelas untuk materi PJOK. Yang kedua adalah gaya mengajar komando adalah cara terbaik dalam pelajaran PJOK. Yang ketiga, saya tidak mengetahui semua karakter dan keinginan siswa. Yang keempat, saya percaya bahwa bermain adalah hal paling menyenangkan dalam pelajaran PJOK. Yang kelima, guru atau saya terfokus kepada KKM dalam menentukan nilai siswa. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah saya merasa bahwa menjadikan siswa sebagai teman adalah cara terbaik untuk dekat dan akrab dengan siswa. Nah, setelah itu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yaitu yang pertama, saya harus merubah pikiran bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berfokus pada anak. Jadi, saya akan merubah dari pembelajaran yang komando atau saya sebagai center daripada anak berfokus, diubah menjadi berfokus kepada anak. Apa itu keinginan anak, gimana anak itu pengen bermain atau pengen seperti apa dalam materi pembelajarannya, dan gimana saya harus menerapkan itu dalam pembelajaran saya. Itu adalah pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menyenangkan dan disukai oleh siswa. Nah, di sini saya akan mendalami bahwa sebagai guru olahraga atau guru penjas atau guru PJOK, saya harus mengetahui apa minat siswa dalam pembelajaran penjas itu sendiri. Apakah mereka itu perlu bermain lebih atau gimana saya untuk menyelipkan materi pembelajaran agar selain bermain, siswa juga mampu dalam menguasai materi pembelajaran itu sendiri. Makanya adalah saya harus lebih dekat dengan anak agar bisa mengetahui karakter setiap individu anak di dalam kelas. Jadi, karena anak itu individu yang berbeda-beda, maka saya harus mengetahui satu persatu dengan cara pendekatan yang lebih baik kepada anak, dengan atau nanti saya akan melakukan survei atau tanya jawab mengenai apa itu minat mereka, di bidang apa yang mereka sukai, atau bidang olahraga apa yang mereka sukai. Yang selanjutnya adalah pendidikan bukan hanya sekedar pengetahuan semata, tapi harus mementingkan budi pekerti. Nah, jadi anak itu harus tidak hanya kita fokuskan kepada pembelajaran atau materi saja, tetapi juga budi pekertinya. Karena di sini kita adalah sebagai guru. Jadi kita harus membentuk budi pekerti anak yang baik terlebih dahulu agar agar mereka ke depannya itu menjadi lebih baik di dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah guru ibarat petani. Dalam hal ini, saya merasa bahwa kita sebagai guru harus bisa menjadikan siswa kita subur. Agar mereka subur, maka saya sebagai guru harus selalu memupuk, memberikan treatment yang baik agar bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Dan yang
terakhir adalah menentukan nilai siswa harus lebih luas, tidak hanya pada materi atau kecakapan dari siswa itu sendiri, tetapi melengkapi banyak hal yang bisa menjadi nilai tambah dari masing-masing individu siswa. Nah, di sini saya akan mengeksplor apa itu minatnya, di mana mereka itu fokusnya kepada apa. Jadi kita tidak hanya fokus kepada materi, tapi kita juga melihat misalnya di ekstrakurikulernya itu baik atau tidak mereka kan kita menurut saya kita bisa mengeceknya di situ. Berikut adalah salah satu metode penilaian yang saya lakukan dengan memanfaatkan salah satu atau dua website yang menurut saya memberikan minat kepada siswa. Pertanyaan terakhir sebagai kesimpulan dari refleksi saya adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah, yaitu yang saya lakukan adalah planning atau membuat rencana yang matang sebelum melakukan pembelajaran. Nah, di sini saya harus membuat sebuah rencana sebelum pembelajaran itu dimulai. Dan sebaiknya saya membuat rencana itu jauh-jauh hari sebelum pembelajaran itu dimulai dan minimal 1 hari sebelum pembelajaran itu dilaksanakan. Yang kedua adalah play and learning. Kenapa saya di sini menyebutkan play and learning? Karena saya adalah guru PJOK. Jadi, gimana saya bermain itu sambil memberikan penjelasan pembelajaran. Gimana saya itu bisa menjadikan permainan yang akan mereka lakukan atau pembelajaran yang akan mereka lakukan dibalut dalam sebuah permainan, dan di dalam permainan saya harus memberikan jeda untuk menjelaskan atau memberikan pembelajaran materi sesuai dengan permainan atau materi yang akan saya ajarkan. Yang selanjutnya adalah desain. Jadi, membuat desain pembelajaran yang menarik bagi siswa. Karena apa? Kalau sudah menarik, itu sudah bisa dipastikan bahwa siswa itu akan tertarik. Nah, kalau mereka tertarik, materi atau pembelajaran yang akan kita sampaikan itu akan tercapai. Yang selanjutnya adalah strategi. Nah, membuat strategi pembelajaran yang baik dan berfokus pada siswa. Jadi, dengan strategi yang baik dan fokus kita kepada siswa, maka desain yang tadi kita buat akan kita sesuaikan dengan strategi pembelajaran sehingga tepat. Sehingga siswa itu merasa bahwa pembelajaran yang akan datang atau minggu depan mereka akan lebih senang atau lebih menunggu-tunggu pembelajaran itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah evaluasi. Nah, selalu melakukan evaluasi pada setiap selesai pembelajaran. Evaluasi itu bukan hanya dari diri saya sendiri, tetapi juga baik dari evaluasi itu bisa dilakukan. Saya minta melalui rekan saya, rekan sejawat atau teman-teman guru di sekolah maupun dari siswa itu sendiri. Nah, sebelum saya mengakhiri dari kesimpulan dan refleksi saya, di sini saya akan menyimpulkan bahwa setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.1, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembelajaran yang baik berfokus pada anak, memahami karakter individu siswa dan menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tapi juga memperhatikan pembentukan dari budi pekerti. Yang ketiga, guru perlu mengasuh siswa seperti seorang petani, memberikan perawatan dan panduan sesuai dengan potensi masing-masing anak. Yang keempat, penilaian siswa harus mencakup berbagai aspek, bukan hanya materi dan keterampilan. Yang kelima, perencanaan, desain pembelajaran yang menarik, strategi pembelajaran yang berfokus pada siswa, dan evaluasi secara terus-menerus adalah komponen yang penting dalam proses pembelajaran yang efektif.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.